Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara wahdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala man kafara fa ummatuhu qalilan thumma a'taruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Asy-Syifa kaum pegawai Asia yang dimuliakan Allah. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul di masjid tercinta ini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah. Kita agungkan namanya. Kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir dan tahmid yang kita ucapkan bukanlah sekedar berzikir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecompakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sadar, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah
yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah, Idul Adha yang kita rayakan dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Haji karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan karunia ilahi, namun tidak semua orang bisa meraih karena berbagai sebab. Berapa banyak orang yang memiliki kecukupan harta, sehat fisik dan rohaninya, namun ia tidak sungguh-sungguh berniat berangkat haji, sehingga ia tidak dapat menyambut panggilan Allah itu. Sebaliknya, berapa banyak orang yang berniat haji, ingin berangkat ke tanah suci Mekah, namun tidak memiliki kemampuan harta dan sedang mengalami sakit yang menghalangi mereka menunaikannya. Di negeri ini, berapa banyak orang yang tergolong ekonomi lemah, tetapi memiliki niat yang kuat dan ikhlas untuk berhaji. Dengan karunia ilahi, mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan mengumpulkan dana bertahun-tahun dari hasil jerih payahnya sebagai kuli bangunan, tukang becak, buruh gendong, loper koran, dan kerja berat lainnya. Bagi orang beriman, ibadah haji memiliki pesona dan daya tarik yang luar biasa, sehingga banyak orang yang sudah berhaji berkali-kali mengulanginya lagi dan lagi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Wahai Ibrahim, umumkanlah kepada semua manusia untuk beribadah haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi suaramu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang cekatan dari tempat-tempat yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah, seruan untuk menunaikan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim telah berlangsung berabad-abad lamanya dan disambut oleh berjuta-juta umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap tahun berjuta-juta umat Islam memadati kota Mekah, tempat Ka'bah, Masjidil Haram berada. Pada 9 Zulhijjah kemarin, hampir 3 juta umat Islam berkumpul wukuf di padang Arafah sembari mengumandangkan takbir dan tahmid, memuji kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selain rasa bahagia karena dapat menunaikan rukun Islam yang kelima, pastilah saudara-saudara kita para jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru dunia ini amat berduka mengingat musibah jatuhnya kren mesin derek di lantai 3 Masjidil Haram dekat pintu As-Salam. Tak seorang pun mengira terjadinya peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dan luka-luka. 10 orang korban meninggal berasal dari Indonesia. Musibah ini terjadi pada hari Jumat 11 September 2015 pada pukul 17.35 menjelang waktu maghrib tiba. Diawali dengan badai disertai hujan es saat ribuan dari jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menjalankan ibadah haji. Masjidil Haram biasanya mengalami puncak kepadatan pada Jumat saat umat muslim biasa sholat Jumat. Sebagian besar korban tertimpa kren saat melaksanakan tawaf. Di antara mereka ada yang meninggal ketika sedang berzikir, ada pula yang baru selesai tawaf, sedangkan sebagian yang lain sedang bermunajat kepada Rabbul Alamin. Dari musibah ini terdapat beberapa keutamaan jamaah haji yang menjadi korban tertimpa kren di Masjidil Haram, dan hanya Allah yang mengetahui hikmah di balik musibah ini. Maka atas musibah
yang menimpa kita. Mohon kepada Allah berkenan menerima amalan para korban jatuhnya keren di Masjidil Haram dan menjadikan mereka sebagai syuhada. Kita memohon kepada Allah agar merahmati dan mengampuni mereka serta memberi kesabaran dan ketenangan kepada sanak keluarga yang mereka tinggalkan. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban itu sendiri artinya dekat, sehingga korban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Nabi Ismail yang saat itu masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak berpenghuni. Jaraknya pun sangat jauh, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah tersebut. Namun Nabi Ibrahim maupun Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air tiap kemari sambil berlari-lari kecil, sa'i antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam, dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu berubah menjadi sangat subur. Persediaan air sangat melimpah. Kemudian datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang untuk membeli air. Rezeki datang dari berbagai penjuru, dan makmurlah tempat sekitarnya. Lembah itu menjadi sangat terkenal dengan nama Kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Jamaah sholat Idul Adha Masjid As-Sifa yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut menjadi bukti yang jelas tentang kebenaran Al-Quran. Kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dan seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang kafir pun ikut menikmati. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala faman kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adkhuruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr, artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Setelah titel Al-Halil atau Halilullah yang berarti kekasih Allah disandangkan, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku,
padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hamba-Ku Ibrahim dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dan mengurangi ketaatannya kepada Allah. Dalam kitab Syirahul Anwar disebut bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, kepunyaan Allah. Tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang benar, agar ia menyembelih putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat dan cekatan, supaya disembelih dengan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Iblis menggoda agar mereka membatalkan niatnya, akan tetapi mereka tidak goyah. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai ganti Ismail. Lalu mereka melempar iblis dengan batu, mengusir pergi, dan iblis pun telah gagal. Kemudian peristiwa itu menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimahullah, setelah sampai pada waktu yang telah ditentukan di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, ku harap kaki dan tanganku diikat kuat-kuat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa dan akan menyusahkan ayah. Hadapkan mukamu ke tanah supaya ayah tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan kepada aku. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asallah tajam-tajam disorotkannya agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut telah sekarang. Berikan bajuku pada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Aku dilindungi Allah
Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayang datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak berulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayangku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta dibaringkan di atas sebuah batu dan pisau pun dikalungkan di leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pun langsung menekan pisau itu kuat-kuat. Namun ternyata tidak mampu. Bahkan leher Nabi Ismail pun tergores pun tidak. Bersama dengan itu Allah membuka dinding penghalang pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata produk kerinduan. Sementara itu Nabi Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada Allah. Ibrahim melakukan lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu kembali ke leher Ismail kuat-kuat. Namun hasilnya sama. Leher Nabi Ismail tidak tergores sedikit pun. Bahkan pisau itu terbalik, yang tajam berada di atas. Karena penasaran, Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke batu yang keras, dan batu itu terbelah. Ibrahim berkata, hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tetapi Allah mengatakan jangan. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kipas dari surga sebagai gantinya, dan Allah berseru dan dengan firman-Nya menyuruh Ibrahim menghentikan perbuatannya. Allah telah meridhoi pasrahan ayah dan anak sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Jamaah salat Idul Adha Masjid Asyifa rahimahullah. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha kita gunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu, dan jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, Siti Hajar, serta putranya Nabi Ismail, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air jam-jam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap hari dikuras berjuta liter. Dan tepat pula apabila perayaan Idul Adha kita gunakan menggugah, merefleksi hati kita untuk mau berkorban demi lingkungan tempat kita tinggal, mengorbankan sedikit waktu untuk kita bersama-sama membersihkan lingkungan dari sampah dan semak, sumber segala penyakit. Kita korbankan sedikit waktu kita untuk memperhatikan tumbuh kembangnya anak-anak kita. Bersama-sama kita arahkan semangat dan kreativitas anak-anak remaja ke hal-hal yang positif. Jangan salahkan anak-anak bila dengan kepolosannya mereka mencoret-coret tembok, pagar, dan dinding tetangga. Jangan salahkan anak-anak bila dengan berkelompok lalu tawuran dengan kelompok lainnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kitalah yang mereka lihat, kitalah yang mereka perhatikan, dan kitalah yang mereka contoh. Anak-anak kita butuh keteladanan, butuh contoh yang konkret. Dukungan yang kita berikan tidak saja cukup dengan kritik, saran, ataupun nasihat. Pengorbanan lainnya yang dapat kita lakukan agar lingkungan ini menjadi damai, tentram, aman dan sentosa, adalah berusaha menahan diri untuk tidak bergosip,
segan-segan menuduh orang lain melakukan konspirasi, penggiringan sikap, korupsi, dan menuduh orang lain mendapatkan imbalan dari upaya perjuangannya. Begitu mudahnya masyarakat menyalahkan para pemimpin mereka tanpa mereka berusaha mencari tahu kebenarannya. Masyarakat lebih suka mencari informasi di jalanan, di gang-gang, ketimbang bertanya kepada sumbernya. Warung-warung, pos-pos ronda, pangkalan-pangkalan tongkrongan, gang-gang yang seharusnya menjadi sarana silaturahmi dan penghantar yang baik bagi tersebarnya informasi lingkungan yang positif dan sarana mensiarkan kebajikan, justru menjadi tempat gosip yang nyaman. Lingkungan ini masih belum bebas dari sikap-sikap ekosektoral. Masing-masing kita terlalu gigih mempertahankan pendapatnya, sehingga tak jarang kita terseret pada situasi debat kusir. Alhasil diskusi tak menghasilkan apa-apa. Pembangunan lingkungan jalan di tempat, tak ada kemajuan apapun yang dapat kita rasakan bersama, kecuali keresahan, karena masing-masing terlalu ingin dianggap yang paling baik. Masih banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama terlihat lebih suka mondar-mandir ketika memberi contoh dan keteladanan, ikut menyisihkan lengan baju dan celana membersihkan lingkungan saat umat dan warga lain melaksanakan kerja bakti. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita harus tetap berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu mengubah kita untuk bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara serta lingkungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa afdinal insana la yusr ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kini saatnya kita bersimpuh di khairat ilahi. Marilah kita muhasabah, meluruskan akidah, perbaiki akhlak, sekaligus koreksi total atas dosa kesalahan, pemahaman dan pemahaman Islam kita. Di hari yang penuh barokah ini, marilah kita buktikan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum mati dari negeri dan lingkungan ini. Dengan menegakkan Quran dan Sunnah beliau dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, sembari kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang Maha Berkuasa atas diri dan jiwa kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan kebesaran dan keagungan-Mu, mengadukan diri kami yang hina berlumpur dosa. Kami sadar jika kami masih sering melanggar larangan-Mu dan mengabaikan perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak sedikit di antara kami yang masih memelihara sifat-sifat yang sesungguhnya sangat jauh dari ajaran Islam. Kami masih sering merasa benar sendiri, sedang orang lain selalu salah. Kami masih sering merasa senang ketika orang lain susah, dan kami sering merasa susah ketika orang lain dalam kebahagiaan. Kita tidak terbilang di antara kami yang masih selalu berpikir untuk kepentingan diri sendiri, lalu mengabaikan kepentingan orang lain. Tidak jarang di antara kami yang sok suci, lalu mengkafirkan saudaranya sesama muslim yang lain, merasa tidak pernah salah, dan karena itu suka menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami, ampuni, rahmati, ridhoilah mereka, sampaikan salam rinduku kepada mereka dengan karunia-Mu, berikanlah tempat terhormat kepada mereka di sisi-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina
ولمسايدنا ولمعلمنا ولمن له الحق علينا ولمن أحب وعزنا إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik kepada kami dan seluruh umat Islam. Ya Allah, rendahkanlah suara kami bagi kedua orang tua kami, perindahlah ucapan kami di depan mereka, lunakkanlah watak kami terhadap mereka, dan lembutkan hati kami kepada mereka. Ya Allah, bukalah pintu hati kami untuk menerima petunjuk-Mu. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Ajarilah kami cara berbaik untuk saling menghormati dan saling menyayangi. Ampunilah dosa dan kesalahan tetangga kami. Ampuni para pengurus lingkungan, pejuang-pejuang lingkungan, para pengurus dan pejuang masjid tempat kami bersimpuh saat ini. Rahmati, ridhoi pengabdian dan perjuangan kami. Lindungilah kami dari keburukan orang lain. Pelihara niat dan istiqomah kami agar tak menjauh dari rahmat-Mu. Sayangilah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, yang selalu membantu kami dalam menata lingkungan agar menjadi surga bagi kami dan keluarga kami. Lingkungan yang tertib, aman, sehat, bersih, indah dan harmonis. Sayangi dan peliharalah saudara-saudara kami yang senantiasa berbuat baik kepada masjid-Mu ini. Mereka yang menjaga dan memakmurkan masjid-Mu dengan sholatnya, dengan ilmu, pikirannya dan tenaganya. Mereka yang senantiasa menyalurkan infaknya, zakatnya, jariyahnya, kurbannya di masjid ini. Ya Allah, jadikan mereka pada jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan yang tidak akan mengalami kerugian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.